Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pada kelas malam hari ini, kita akan membahas banyak hal, termasuk analisa, termasuk nanti berkenaan dengan materi dasar yang akan kita sampaikan buat teman-teman yang belum memahami dan belum paham dan belum banyak pengalaman di sana. Kita nanti akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama nanti kita awali dengan analisa, kita awali dengan mungkin sedikit banyak pertanyaan yang sudah pernah belajar banyak dan ada kesulitan, nanti silakan disampaikan kalau ada pertanyaan sehingga nanti saya bisa menampung semuanya. Minimal kalau saya tidak cukup waktu untuk bisa membahas, nanti saya akan berikan waktu yang lain khusus membahas terkait dengan pertanyaan yang belum terselesaikan. Kemudian berikutnya nanti separuh perjalanan waktu kita akan bahas materi dasar sehingga teman-teman yang sudah lama nanti ketika sudah selesai di analisa sudah kita bahas, kemudian potensi-potensinya seperti apa, berikutnya masuk di materi dasar, nanti bisa exit dari Zoom nanti biar fokus teman-teman yang baru belajar. Baik, kita awali dari analisis pada malam hari ini. Kita lihat dari perkembangan yang ada di market yang sedang berjalan. Kita bisa ikuti dari beberapa hari terakhir, buyer sudah mulai merangkak di sana. Dari pergerakan yang ada, dari tren yang ada, kita bisa lihat di sebelah bawah selalu kita temukan ada level penting. Perhatikan ketika naik dan turun, dia akan selalu mendekati level-level pentingnya. Di area level penting itu perhatikan adakah nanti pergerakan-pergerakan yang menuju ke arah pembalikan, adakah di situ nanti tanda-tanda market itu akan berbalik dan sebagainya. Berada di level penting kita amati apakah dia breakout atau justru dia akan berbalik ya. Selalu di level penting kita akan amati, termasuk di time frame di atasnya kalau kita tidak menemukan yang kecil. Dari pergerakan yang ada, dari level yang ada di sini, perhatikan ada level juga di sini. Ya, mendekati level di antara atas dan bawah, selalu dia akan memantul, paling tidak akan koreksi. Di area level itu biasa selalu memantul atau koreksi. Sehingga di area level itu berhati-hati untuk kita menempatkan posisi. Belajar kita untuk zoom in dan zoom out, sehingga nanti tampak di sana level yang cukup jelas yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mengukur, untuk menguji apakah mampu atau tidak untuk berlanjut. Termasuk salah satu contohnya, perhatikan ketika dia naik dan turun, sampai di level ini, kalau kita amati sampai di level ini terhenti kemudian berbalik naik. Sampai di levelnya terhenti kemudian berbalik naik. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat selalu ketika dia bergerak kuat, dia akan melewati level-levelnya dan seterusnya. Sehingga tidak mungkin kita terseret dalam arus floating minus yang panjang ketika kita memahami level penting yang berada di sebelah kirinya. Termasuk yang saat ini sedang berjalan ketika dia sudah mulai bergerak naik, kemudian di ujung atas juga di sana ada level penting yang dimana level ini selalu akan memantul ya, atau paling tidak dia akan koreksi. Perhatikan di levelnya dia akan selalu memantul atau koreksi, kemudian kalau dia masih punya kekuatan lebih maka dia akan lanjut sampai di mana? Sampai di level berikutnya. Sampai di level berikutnya. Di sini ada level berikutnya. Kemudian ketika dilewati lagi, nanti dia akan mencoba menembus, mendekati level di atasnya lagi hingga berada di puncaknya. Nah, proses untuk tahapan ke sana tentu bertahap, tidak mungkin langsung tiba-tiba. Perhatikan ketika dia melewati, mendekati levelnya, kemudian mulai ada tanda-tanda penolakan, artinya tidak mampu mendekati level di atasnya. Sudah mulai berbalik, sudah mulai bergerak ke bawah, artinya di titik itulah tertingginya. Di titik ini adalah high-nya, maka berpeluang nanti akan kembali turun. Ketika dia mencoba untuk retest, mendekati atau melawan
level di atasnya, mencoba untuk mendekati level, kemudian ketika dia gagal kembali turun maka dia akan makin panjang. Perhatikan ketika dia turun, dia juga tidak selalu satu candle sampai di bawah. Pertama dia akan melewati level terdekatnya. Level terdekatnya di mana? Perhatikan di sini ada sumbu, perhatikan di situ ada lekukan, ada sudut yang terbentuk. Sehingga kita uji di sini ada level pertama. Kemudian ada sudut berikutnya, ada sumbu berikutnya. Di sini ada level. Dia bergerak melewati. Di sebelah kiri ada level yang berjajar. Level itu apa? Level itu ada sumbu, ada sudut yang terbentuk di sana. Sehingga perhatikan ketika naik kemudian kembali turun, naik kembali turun, maka ini jadi level. Kita bisa jadikan sebagai acuan untuk menempatkan support resisten kita. Kemudian turun kembali, selalu berada di levelnya. Kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan di sini ada level berikutnya. Ya, selalu di sini dia ditolak, kembali ditolak lagi, naik lagi. Artinya ini menjadi level. Ketika dia breakout di sana, maka peluang selanjutnya dia berpeluang mendekati level di bawahnya lagi. Di sini ada levelnya. Ketika dia melewati, maka berikutnya akan mencoba untuk mendekati level selanjutnya. Ya, level itu yang banyak disentuh, maka di situ makin kuat. Sampai di sumbunya yang terjauh di mana kita bisa lihat di sini ada sumbunya. Mendekati levelnya, perhatikan di sebelah kanannya, setelah nanti terbentuk di area level ini, apakah ada tanda-tanda di sana? Tanda-tanda berbalik ya, tanda-tanda berbalik sudah kita sering sampaikan. Satu, bisa ada loss momentum. Yang pertama ada loss momentum atau pengurangan tenaga, pengurangan power dari turun menjadi naik, atau perhatikan volumenya. Perhatikan volume menjadi berkurang atau bahkan bisa berubah warna. Kalau dia kembali momentumnya muncul, maka perhatikan sumbunya. Sumbu yang terbarunya membentuk satu level berikutnya. Di level terendahnya kira-kira mampu tidak dilewati ya. Ternyata tidak mampu dilewati, mulai bergerak naik ya. Barisnya mulai berjajar ke atas. Ada merah sedikit tapi berada di jajaran tren naik ya, masih akan bergerak naik. Kemudian berikutnya terus ya mencoba untuk koreksi lagi. Ini mencoba koreksi namanya. Kembali pullback setelah melewati level di atasnya. Ya, dari sini mencoba melawan, mencoba untuk kembali ke bawah, tetapi berada di retracement, dia ditolak. Mulai breakout dia semakin kuat ya, mulai breakout dari level terdekatnya dia semakin kuat di sini. Perhatikan terus yang terjadi ya, high dan low-nya perhatikan. Yang dominan warnanya yang mana? Selalu kita perhatikan dominan warna-warna yang sudah berjalan ya. Mencoba untuk koreksi tapi tidak masalah ya, ditolak kembali oleh buyer. Artinya jajaran garisnya membentuk garis ke atas. Ini artinya tren naik. Kembali mencoba untuk turun lagi ya, kemudian pullback kembali. Setelah breakout dari levelnya maka kembali menguat. Hingga sampai saat ini bergerak masih didominasi oleh buyer, tetapi perhatikan di sumbu yang di atas ya. Di beberapa candle yang terakhir, maka banyak kita belajar karakter candle ya. Kemarin sudah kita sampaikan cara membaca karakter candle itu seperti apa. Yang pertama perhatikan bodinya, panjang bodinya. Dari mulai di sini mulai ada pengurangan tenaga, mulai ada penolakan, ada sumbu yang di atas, artinya tekanan ke bawah sudah muncul. Meskipun pada awalnya kita lihat ini masih kuat kembali, tetapi ada penolakan lagi. Meskipun sekali lagi ini masih dominasi oleh buyer, tapi sumbu-sumbu yang di atas tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena nanti pasti ada tekanan ke bawah. Begitu ini sudah mulai ada penolakan, kemudian mencoba naik kembali, high-nya di sini. Ini adalah high-nya, kemudian mencoba untuk menekan sampai di atas, terhenti di area 1808, kemudian ditolak oleh seller. Bahkan ditutup dengan posisi merah sebagai dominan. Artinya seller sudah mulai
muncul ya, seller mulai kuat di sana. Satu belum cukup, maka kita tunggu candle berikutnya. Apakah yang terbentuk di sana menguatkan posisi buyer atau bahkan akan menguatkan seller. Perhatikan ketika ini sudah mencoba naik kembali, laki-laki berada di levelnya, di sini terhenti dan ditolak kembali oleh seller dan ditutup dengan seller sebagai dominan. Kita perhatikan di sebelah kiri, adakah di situ yang nanti menjadi penghalang ya, bisa jadi menjadi area di mana dia ada level di situ ya. Kita coba untuk bersihkan dari gambar-gambarnya, kemudian kita masuk di time frame H1 lagi. Nah, kita perhatikan ketika dia mulai bergerak naik, maka yang kita buat adalah membuat garis retracement. Bisa kita garis dari bodi atas ke bodi bawah. Kita bisa gunakan dengan yang lebih cenderung sebelumnya, kemudian kita tarik dari bodi yang atas ke bodi yang bawah, kemudian kita buat garis tengahnya di sini. Maka ini adalah area retracementnya. Kita juga bisa gunakan Fibonacci dari atas ke bawah. Kita tarik ke bodi atas, bodi bawah. Maka disinilah area nanti koreksinya, retracement. Berada di area ini masih kuat sellernya. Ketika masih berada di area ini, berada di bawahnya, kemungkinan untuk berbalik turun masih ada lagi. Artinya untuk kembali ke bawah masih besar ya. Tetapi sebaliknya ketika nanti dia bergerak naik lebih tinggi dari area ini, maka berpeluang nanti akan bergerak naik lagi mendekati level-level berikutnya ya. Bisa di sini, bisa juga di sini. Ini adalah area pentingnya. Nah, sebelumnya kita bisa lihat lagi. Ya, sebelumnya kita bisa lihat lagi sebelah kiri mungkin ada level yang penting di sana. Ternyata di sini ada level juga. Ya, dari level yang ada ini cukup berdekatan, maka kita gunakan yang banyak mengena di sana. Nah, inilah adalah level yang paling dekatnya yang mendekati running saat ini. Yang pertama berada di 1809. Berikutnya nanti ketika dia break, maka berusaha mendekati area retracementnya di 1817. Kemudian perhatikan dari ring yang ada ya. Perhatikan dari ring yang ada atau pergerakan hariannya, kemampuan pergerakan hariannya, jangkauan satu hari kuat berapa dari candle yang sebelumnya atau dari satu hari sebelumnya. Kita lihat dari satu hari sebelumnya, ini dari sini ke atas ini, dari high dan low-nya kita ukur berada di sini, berada di ini. High dan low-nya berada di area ini yang kemarin, sehingga untuk hari ini kita jadikan sebagai acuan adalah yang hari kemarin dulu. Sehingga persis berada di area 1809 yang tadi kita kasih garis tadi. Ini adalah area ring yang hari ini. Ya, bahkan ketika nanti tidak mampu menembus, maka bisa jadi di level inilah nanti batas maksimum dari buyer. Tentu tidak bisa kita serta-merta ini jadikan sebagai acuan utama, karena nanti hari ini, malam ini nanti masih ada news yang cukup berdampak besar jam 21.45 kalau tidak salah ya. Tadi ada jam 21.45, ada jam 22. Ada dua news yang berdampak cukup besar, yakni jam 21.45 dan 22.00 ya. Nanti bisa kita lihat jam 21.45 dan jam 22.00. Dampaknya seperti apa? Ya, dampaknya tentu bisa membuat tren hari ini bisa berubah arah. Dari tren naik bisa juga berubah turun dan sebagainya, dan sebaliknya. Kalau melihat dari catatan data yang ada, ya dari catatan kalender ekonomi yang ada, peluang naik masih besar. Satu dari kalender ekonomi yang ada di catatan sementara, yang kedua dari arah kecenderungan yang mulai menuju ke atas, maka cenderung untuk bergerak naik sangat besar. Meskipun ringnya sudah hampir terpenuhi ya.
Ya meskipun ringnya sudah hampir terpenuhi di sini. Ya, bagaimana kalau ring terpenuhi? Ya bisa saja ketika ada berita nanti nge-flash ke atas, ya, nge-flash dulu kenceng kemudian ditolak kembali dan ditutup di bawahnya. Ya, karena kalau misalkan hari ini sudah terpenuhi dari ring kemarin, maka kita bisa gunakan di candle sebelumnya atau di hari sebelumnya. Kita biasa gunakan dari 7 hari terakhir itu mana yang nanti lebih panjang. Kita bisa jadikan sebagai acuan berikutnya. Sehingga kalau hari ini sudah melewati dari dasar 1 hari kemarin ringnya, maka kita bisa gunakan dasar berikutnya di 3 hari yang lalu. Ini cukup panjang. Kalau hari ini sudah breakout di atasnya, kalau sudah breakout maka bisa bergerak naik jauh lebih kuat, ya mendekati 1825,60 yang sebelah kanan, ya dekat dengan Fibonacci 61,8. Apakah bisa nanti sampai di ujung atas? Ya jawabannya tentu bisa, tetapi dari track record yang ada dari beberapa hari terakhir belum ada catatan yang paling panjang sampai di atas. Artinya kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir bahkan tidak ada yang paling panjang. Yang paling panjang hanya ini ya, di tanggal 26 ini. Tanggal 26 panjangnya sekian. Ya, bergerak di kisaran 3.800 pip. Kalau kita lihat di sebelumnya bahkan ini lebih pendek, maka kalaupun nanti dia bergerak naik, apakah kemungkinan masih mampu menyentuh di atasnya? Jawabannya kecil sekali. Kemungkinan untuk menyentuh level ujung di sini sangat kecil kemungkinan ya. Sehingga jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Kalau kita sudah masih punya transaksi di atas, ketika sudah di atas mendekati 1825 sudah lebih dari bagus. Sehingga transaksi kita bisa di close semuanya. Jangan menunggu sampai tersentuh karena belum tentu hari ini bisa tersentuh. Hari ini kalaupun panjang, besok bisa koreksi turun kembali, kemudian koreksi kembali baru naik lagi. Nah, ketika turun koreksi, kalau ketahanan kita tidak mampu nanti akan habis di tengah jalan karena sumbunya sudah habis. Maka kalau kita trading betul-betul harus perhatikan ketahanan, jangan asal entry, jangan asal kita comot dari informasi tetangga sebelah yang mungkin menggunakan signal, memberikan petunjuk arahan dan sebagainya, tanpa kita memahami konsepnya terlebih dahulu, tanpa kita memahami dasar-dasarnya. Ya, karena banyak juga banyak yang terseret minus ya, gara-gara mengikuti signal dari grup-grup sebelah mungkin ya.